Halo guys, bertemu lagi di segmen Q&A Diet Santuy. Kali ini pertanyaannya datang dari Ahmad Yani. Apa yang dimakan biar langsing? Apa makan yang dilarang? Yang jelas. Oke, nah ini dia menanyakan ya, makanan yang harus dilarang itu apa ya? Yang dimakan biar langsing itu apa ya? Harus jelas katanya. Mungkin karena di Diet Santuy itu nggak pernah bilang ya, makanan ini bisa bikin langsing, makanan itu bisa bikin gendut gitu ya. Nah, makanya dia butuh kejelasan di video ini. Langsung aja ya, kita lihat video penjelasan secara detail berikut ini. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, kita mulai dari makanan yang dilarang dulu saat diet ya guys. Nah, makanan pertama yang harus kamu hindari adalah makan makanan yang kamu alergi. Kalau ini mah udah jelas ya guys, kalau kamu tahu alergi makanan tertentu ya jangan dimakan. Ada beberapa makanan yang bisa menjadi alergen alias menimbulkan reaksi alergi pada seseorang. Contohnya seperti susu, telur, kedelai, kacang, udang, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu merasa muncul efek-efek alergi ya better nggak makan itu lagi. Terus yang harus dihindari kedua adalah makan makanan kotor. Jadi kalau milih tempat makan, ya harus lihat kebersihannya ya guys. Nggak mau kan diare gara-gara makan sembarangan. Kalau kamu udah lihat makanan dikerubungin lalat, ya jangan dimakan. Cek juga yang jualan higienis atau enggak. Ntar habis garuk-garuk pantat pakai tangan, terus habis itu megang makanan kamu pakai tangan telanjang gitu ya. Terus kamu makan, kan ribet jadinya nanti. Terus yang ketiga yang harus dihindari adalah makan makanan yang sudah kadaluarsa. Jadi kalau kamu beli, dicek dulu tuh ya kemasannya ya, kapan kadaluarsanya. Jangan asal ambil aja, terutama kalau di toko-toko yang mungkin nggak besar-besar amat dan penyimpanannya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Kadang mereka ke-skip, apalagi di produk-produk yang cukup cepat expired seperti itu. Misalnya seperti roti, seperti itu kan ya. Nah, ntar asal makan tiba-tiba udah jamuran kan repot. Terus yang keempat yang bisa dihindari adalah makan makanan yang kamu nggak suka. Jadi kalau kamu nggak suka makanan tertentu, ya nggak usah dipaksain guys, jangan dimakan seperti itu. Sumber energi dari karbohidrat itu maksudnya banyak. Ada nasi, kentang, ubi, oat, dan lain sebagainya. Lauk olahan sebagai sumber protein dan lemak juga banyak pilihan. Misalnya ayam, ikan, sapi, telur, ada tempe, ada tahu. Cara pengolahannya pun juga macam-macam. Sumber serat dan juga mikronutrien seperti sayur dan buah juga jenisnya beraneka ragam. Pilih yang kamu suka biar bisa konsisten. Kalau nggak suka ya nggak usah dipaksain. Sukanya makanan gurih-gurih terus maksa ikut diet mayo yang hambar semua seperti itu. Ya kalau cepet kamu nanti gampang nyerah dietnya. Terus yang kelima yang bisa dihindari adalah makan makanan yang kamu nggak mampu bayar. Kalau kamu makan makanan tertentu nggak cocok sama status ekonomimu, ya nggak usah dipaksain guys. Gaji UMR, pay letter masih belum lunas, tapi tiap hari ke kafe ngopi terus. Sadar diri aja. Nggak perlu juga maksa beli makanan-makanan atau produk-produk diet seperti itu yang sebenarnya uangmu itu nggak cukup gitu. Contohnya kalau beli bahan, maksa yang organik semua. Beli suplemen macam-macam sampai belasan juta seperti itu ya. Atau beli catering-catering diet yang harganya juga mahal-mahal seperti itu. Padahal sekali lagi ekonomimu itu kurang untuk ke situ. Sebenarnya yang murah dan sehat itu juga banyak. Back to basic aja, belanja di pasar daerah juga sudah bisa beli kok semua bahan untuk pola makan gizi seimbang yang terjangkau. Sekali lagi kalau memang duitnya terbatas. Terus yang keenam, yang perlu dihindari adalah makan makanan orang lain. Ini namanya maling ya guys, jangan sembarangan kamu. Kalau mau makan ya beli sendiri. Dan terakhir nih, yang ketujuh, yang paling penting adalah yang dilarang itu makan hati karena bertahan di hubungan yang tidak pasti. Kalau maling sih digebukin paling sakit fisik gitu ya guys. Tapi kalau kamu bertahan di hubungan yang toksik, perasaan yang dipertaruhkan guys. Mental health-nya berbahaya. So, yang pasti-pasti aja. Nah itu tadi guys, jadi ketujuh makanan yang sebaiknya kamu hindari ya, dilarang ketika kamu lagi diet. Hah? Nggak menjawab pertanyaan? Tapi serius, itu tadi yang dilarang. Kalau kamu merasa makanan yang kamu makan nggak kena 7 larangan tadi ya, nggak apa-apa, dimakan aja. Begini guys, nggak ada makanan yang auto bikin kamu gendut dan nggak ada makanan yang auto bikin kamu kurus. Yang sering dikira orang kan kayak gini nih, oh ini gorengan, auto bikin gendut. Oh mau kurus, harus makan salad. Nah sebenarnya nggak begini juga kok. Coba kalau ada orang yang setiap hari makan siang ngambil 1 potong gorengan, tapi makan sisanya itu gizi seimbang, porsi terkontrol, dan tetap defisit kalori. Ya tetap aja berat badannya akan turun dan bisa sehat. Coba kalau yang makan salad, ternyata dressingnya kebanyakan kalori, oilnya terlalu banyak seperti itu, dan sisanya karena lapar jadi nyemil macam-macam sampai surplus kalori. Ya tetap aja makan salad tapi beratnya naik, dan belum tentu sehat juga. Jadi kita nggak bisa ya lihat suatu makanan sendirian. Kita harus lihat dari keseluruhan pola makannya. Gorengan kalau dilihat sendirian ya kesannya tinggi lemak dan tinggi kalori. Tapi kalau kita zoom out dan sisanya makan makanan yang gizi seimbang seperti itu ya masih aman-aman aja kok. Kalau kalorinya terkontrol dan gizinya lengkap. Bahkan ngomongin goals, nggak cukup kita lihat dari segi makanan saja. Perlu di zoom out lagi gaya hidup keseluruhannya. Aktivitas fisiknya bagaimana, istirahatnya bagaimana, stress levelnya bagaimana, karena semua ini akan saling mempengaruhi.
Memang, mungkin kamu pernah lihat orang-orang yang bilang, jangan makan ini, jangan makan itu ketika lagi diet. Seringkali yang disebut itu seperti gorengan, gula, seperti itu kan ya. Nah, buat saya, mereka juga nggak sepenuhnya salah kok. Mereka juga pasti punya alasan bilang begitu. Seperti contohnya, gorengan itu kan tinggi kalori ya, mengandung senyawa-senyawa yang kurang oke buat kesehatan juga akibat efek penggorengannya juga. Nah, gula juga tuh, buat mayoritas orang yang sekarang menggemuk dan aktivitasnya rendah, gula itu kan naikin gula darah cepat. Nggak ada zat gizi lain selain si karbo itu sendiri juga. Jadi ya sebenarnya nggak perlu-perlu amat untuk dikonsumsi. Apalagi jenis-jenis makanan ini enak-enak juga dan bikin nagih kan ya. Jadi gampang konsumsinya untuk kebablasan. Nah, buat orang yang dedikasinya kuat, value dirinya itu sangat condong ke segi kesehatan seperti itu ya. Mereka akan dengan mudah menghindari hal-hal seperti ini. Tapi belum tentu semudah itu untuk orang yang dedikasinya nggak sekuat mereka. Nah, kebetulan channel yang kalian lihat ini namanya channel Diet Santuy. Sudah kelihatan dari namanya santuy. Kalau saya sendiri, selama kamu nggak ada kondisi medis tertentu, silahkan makan makanan apapun yang kamu inginkan dan kamu suka dengan moderasi. Moderasi artinya itu dikontrol seperti itu, tidak berlebih. Selama dikontrol dan sisanya kalorinya aman ya, gizinya seimbang, ya nggak apa-apa. Saya lebih suka kata-kata dikurangi, dibatasi, atau dikontrol, ketimbang kata-kata seperti dihindari, dijauhi, atau dilarang. Jadi boleh, tapi dengan tanggung jawab. Sebenarnya seperti itu. Sekali lagi, kecuali kalau kamu ada kondisi medis tertentu ya, misalnya nih, sudah diabetes seperti itu, atau kolesterolnya sudah tinggi, ya itu better kamu konsul ke ahli gizi. Apa makanan yang better dihindari, supaya kesehatanmu juga membaik. Nah itu tadi aku sudah panjang lebar ngomongin makanan yang dilarang. Nah buat saya jawabannya sebenarnya sekali lagi nggak ada ya. Nah sekarang kalau terkait pertanyaan, yang dimakan apa biar bisa langsing? Nah, kalau ini aku ada rekomendasi nih buat kamu. Yang ini jawabannya serius kok, bukan bercanda. Soalnya kamu bisa naikin proporsi jenis-jenis makanan ini, saya yakin kamu akan semakin dekat dengan goals kamu lebih langsing. Yang pertama, utamakan makanan-makanan yang rendah pemrosesan. Biasanya yang rendah pemrosesan itu lebih rendah kalori, lebih mengenyangkan juga, dan tidak hyperpalatable, alias nggak super enak seperti itu ya. Jadi nggak bikin kamu kalap. Makanan rendah pemrosesan juga membuat tubuh membakar lebih banyak kalori untuk mencernanya. Ada penelitian menunjukkan ketika orang dikasih makanan yang sebenarnya kandungan gizinya identik gitu ya, bentuknya juga identik, tapi yang satu rendah pemrosesan dan yang satu ultra proses. Nah, yang makan rendah pemrosesan itu asupan kalorinya endingnya lebih sedikit. Sedangkan yang ultra proses makannya itu lebih banyak 400 kalorian dan berat badannya jadi naik. Nah, jadi inilah alasan kenapa aku menyarankan kamu untuk makan makanan yang lebih dominan itu rendah pemrosesan. Terus yang kedua, utamakan makanan bergizi tinggi yang kebanyakan orang kurang, alias sayur dan buah. Saya percaya kalau kamu naikin proporsi sayur dan buah di pola makan kamu, asupan kalorimu itu akan turun, tapi di satu sisi asupan zat gizi kamu akan membaik. Sederhananya, coba setiap makan besar, sepertiga sampai setengah piringnya itu sayuran. Lalu coba makan 2-3 porsi buah setiap hari sebagai penutup makan ataupun cemilan di tengah jam makan. Nah, utamakan bentuknya yang padat ya daripada yang liquid. Contohnya kalau sayur ya sebisa mungkin dimakan daripada dijadikan smoothies. Kalau buah ya sebisa mungkin dimakan dalam bentuk padat bukan dijadikan jus. Walaupun bukan berarti nggak boleh seperti itu ya, tapi bentuk padat sekali lagi akan lebih mengenyangkan. Terus yang ketiga, utamakan naikin asupan protein kamu sambil naikin aktivitas fisik kamu juga, termasuk olahraga beban di dalamnya. Kalau kamu rajin melakukan ini, kamu bisa jadi lebih bugar via peningkatan massa otot. Nah, otomatis pembakaran kalori harian kamu juga akan meningkat nih. Terlebih kamu bisa aktif sampai tua nanti kalau sejak muda kamu sudah rajin berolahraga. Nah, ini dimultiplikasi, efeknya akan banyak. Pilih protein yang lean dan yang pengolahannya tidak terlalu banyak menambahkan lemak dan juga karbohidrat ke dalamnya. Ini akan cenderung bikin lebih rendah kalori dan juga bikin lebih cepat kenyang juga karena tidak hyperpalatable. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal, buat diet santuy nggak ada makanan yang sepenuhnya dilarang. Sekali lagi, kalau pola makanmu dominan di 3 hal ini, makanan rendah pemrosesan, tinggi buah dan sayur, serta tinggi protein juga, maka makanan yang umumnya disebut dilarang-dilarang itu hanya akan jadi sebagian kecil saja. Nggak perlu kamu terlalu khawatirkan. Coba kamu eksekusi hal ini, cek aja nanti komposisi tubuhmu akan beriring membaik.